Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Gunadi dari Teknik Elektro 17 NIM 001. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal UTS dari mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja ke videonya, ini dia. Yang akan saya lakukan sekarang, saya akan membacakan kode etik akademik yang diwajibkan dibaca ketika di awal video oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah dari kecerdasan buatan ini. Saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha saya sendiri. 2. Saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. 3. Saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain. Alfian Gunadi, NIM 17090750001. Ya, langsung saja ke soalnya. Jadi soal nomor 1 di sini, sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan apabila memiliki dua hal berikut, yaitu di sini jawaban yang saya pilih adalah yang B, yaitu bekal pengetahuan dan kemampuan menalar. Karena suatu mesin dikatakan cerdas itu apabila dia memiliki database yang mencukupi dan kemampuan yang menalar, kemampuan untuk menalar. Lalu soal nomor 2, pernyataan yang salah terkait kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, di sini jawaban yang saya pilih adalah yang C, yaitu untuk kecerdasan buatan pemikiran dapat digunakan secara luas dan kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Kenapa saya bilang ini adalah jawaban yang salah? Karena untuk kecerdasan buatan pemikiran sebuah mesin itu tidak dapat digunakan secara luas. Itu tergantung dari database yang dimiliki suatu komputer tersebut. Lain halnya dengan kecerdasan alami, di sini tulisannya kemampuan berpikir terbatas. Nah, untuk kecerdasan alami di sini kemampuan berpikir itu tidak terbatas karena kita selalu berpikir menalar sesuatu. Jadi kemampuan alami itu tidak terbatas dan dapat digunakan secara luas. Lalu nomor 3 di sini soalnya, ada 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan perahu. Perahu hanya bisa memuat maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberang ke atas orang tersebut sehingga ke sebelah sisi sungai, maksudnya sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai. Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Ya, jadi di sini kita akan jawab dengan metode BFS dulu. Jadi kita misalkan bahwa di dalam kurung sini, akan saya besarkan nih. Jadi kita misalkan bahwa di dalam kurung ini, di dalam kurung yang sebelah kiri ini adalah jumlah dokter dan jumlah kanibal di sisi sebelah kiri dari sungai, dan di sini adalah jumlah dokter dan jumlah kanibal di sisi sebelah kanan sungai. State awalnya adalah 0033 dan state akhir yang kita inginkan adalah mereka semua dapat menyeberang dengan selamat sampai ke sisi seberang sungai. Jadi dalam BFS ini, dia metode pencariannya, algoritmanya dia akan melakukan semua pencarian terlebih dahulu. Jadi dari state awal kita bisa lihat 0033 di sini, dia akan melakukan semua pencarian ke step 2 terlebih dahulu. Dia akan melakukan di sini dia akan melakukan kanibal dan dokter satu-satu menyeberang, lalu kanibal sendiri, dokter sendiri, lalu kanibal berdua, kanibal sendiri dan dokter berdua. Dia akan melakukan step-step awalnya itu bergantian. Setelah didapati step yang bisa dilanjut, maka dia akan melanjutkan ke step 2. Karena di sini
Step yang bisa dilanjut hanya ada 2 step, yaitu dokter dan kanibal menyeberang sendiri-sendiri. Lalu dua orang kanibal menyeberang berdua. Di sini ketika kanibal kembali, game over, jadi tidak dapat dilanjut di bagian sini. Jadi dilanjutnya di bagian dua orang kanibal menyeberang, lalu meletakkan satu orang kanibal di sisi sebelah kiri sungai, lalu satu orang kanibal kembali ke seberang sungai untuk menjemput yang lain. Di sini dia akan melakukan beberapa pencarian lagi sampai didapati mana jalan yang dimana cara yang bisa dilewati untuk sampai ke state akhir. Di sini dilihat bahwa kanibal sudah sampai di sisi seberang sungai, tapi dokter-dokternya belum. Dan di situ adalah cara yang paling benar. Lalu kembali dilewati lagi, dicari lagi caranya. Satu orang kanibal kembali membawa perahu, lalu di sini dia membawa dua orang dokter ke seberang. Kanibalnya stay di sisi sebelah kanan sungai, lalu dua orang dokter pergi menyeberang ke sisi sebelah kiri. Lalu didapati lagi di sini bahwa kanibal dokter di sebelah kiri satu-satu dan kanibal di sebelah kanan dua-dua. Seperti itu terus caranya sampai didapati sampai menuju ke state akhir, yaitu dokter dan kanibal menyeberang. Dokter dan kanibal dapat menyeberang dengan selamat. Lalu menuju ke algoritma DFS. Nah, algoritma ini dia lebih cepat mencarinya karena tidak perlu mengunjungi semua state yang perlu dilewati. Kalau yang DFS ini dia mengunjungi satu lalu ditelusuri sampai ke bawah sampai akhir. Jadi dia tidak perlu membuang-buang waktu untuk melakukan algoritma yang tidak perlu. Jadi di sini dari state awal didapati bahwa state yang bisa dilanjut adalah 2031, lalu lanjut ke 1032. Dari 1032 dilanjut ke 2031, tapi ternyata ini tidak bisa. Dia lanjut lagi ke pilihan kedua 3030. Wah, ternyata bisa. Wah, langsung ke bawah. Jadi tidak perlu lagi cari di sebelah sini gitu. Langsung ke bawah, ternyata melakukan 2031 bisa. Lalu lanjut ke bawah sini sampai akhirnya menemukan 3300 bahwa kanibal dan dokter dapat menyeberang dengan selamat. Mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.